Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut materi mengenai jurnal penyesuaian. Untuk akun yang terakhir yaitu akun piutang tak tertagih. Nah, Ibu harap setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda mampu membuat dan menyusun jurnal penyesuaian khusus untuk akun piutang tak tertagih. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi jurnal penyesuaian untuk akun piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih ini, dari kata ini sudah kita ketahui bahwa artinya kita itu punya uang ke salah satu pihak atau seseorang. Tapi karena ada satu dan lain hal yang akhirnya duit tersebut tidak bisa kembali. Sehingga kita harus mencatat transaksi tersebut. Nah, apabila kita punya piutang, artinya orang tersebut punya utang ke kita. Nah, jika orang punya utang ke kita, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Nah, kemungkinan yang pertama, utang tersebut akan mereka bayar, artinya uang kita akan kembali. Nah, yang kedua, utang tersebut tidak mereka bayar, artinya uang kita tidak kembali. Nah, begitu juga pada piutang tak tertagih ini itu mempunyai dua pendekatan atau dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung itu kita tidak berharap sama sekali uang kita itu akan kembali. Nah, sedangkan untuk metode tidak langsung, kita masih ada harapan uang tersebut akan kembali. Alias kita masih berharap cemas kalau uang kita akan kembali lagi. Nah, lalu bagaimana dengan ayat jurnal penyesuaiannya? Nah, untuk metode langsung, itu ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di bagian debit dan piutang ke bagian kredit. Nah, untuk metode tidak langsung, ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di debit pada cadangan kerugian di kredit. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari masing-masing pendekatan ini? Nah, untuk pendekatan metode langsung itu sesuai nominal yang tidak tertagih. Nominal piutang yang tidak tertagih. Sedangkan untuk pendekatan metode tidak langsung, nah, itu sebesar piutang yang kita anggap belum tertagih dengan asumsi tadi bahwa uang tersebut akan kembali, bahwa mereka akan membayar utang mereka. Nah, itulah untuk menentukan nilai nominal masing-masing pendekatan atau masing-masing metode. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah saldo piutang perusahaan sebesar 1 juta rupiah diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Nah, pertama kita analisis dulu soalnya. Saldo piutang perusahaan 1 juta diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Nah, artinya apabila diperkirakan 10% tidak tertagih ini kan ada nih di soal. Artinya itu kita masih ada harapan. Nah, utang perusahaan tersebut dibayarkan ke kita lagi. Nah, maka itu masuk ke dalam metode tidak langsung. Nah, kita sudah tahu metodenya, berarti kita sudah tahu ayat jurnal penyesuaiannya. Berarti tinggal kita salin saja, yaitu beban kerugian piutang debit pada cadangan kerugian di bagian kredit. Nah, untuk menghitung nilai dari akun ini, kita lihat pada tabel tersebut bahwa untuk menghitung nilai dengan metode tidak langsung itu adalah sebesar piutang yang kita anggap belum tertagih. Nah, di soal itu diperkirakan yang tidak tertagih adalah 10%. Artinya 10% dari 1 juta berapa? Berarti perhitungannya adalah 10% dikali 1 juta, maka hasilnya adalah 1000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 100.000. Nah, karena nominal yang ditulis adalah nominal piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, itu adalah akun jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih. Nah,
Sampai di sini Ibu harap Ananda paham untuk jurnal penyesuaian piutang tak tertagih. Nah, jika Ananda tidak paham, silahkan bertanya melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp group. Sekian pembelajaran materi hari ini. Silahkan kerjakan LKPD yang sudah disediakan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.